Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah Apresiasi Prosa Tadris Bahasa Indonesia 4A Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang beranggotakan Lucky Prasetyo, Wan Nur Azizah, Heaven Frederica, dan Ayu Koirunisa. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Analisis Unsur Budaya pada Novel Siti Nurbaya dan Layar Terkembang. Untuk pengertian dan unsur budaya pada novel Siti Nurbaya akan dijelaskan oleh Wan Nur Azizah dan Ayu Koirunisa. Kemudian, untuk unsur budaya novel Layar Terkembang akan dijelaskan oleh saya, Lucky Prasetyo, dan Heaven Frederica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Koirunisa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian unsur budaya dan unsur kebudayaan dalam novel Siti Nurbaya poin 1 sampai 3. Yang pertama, pengertian unsur budaya. Menurut Kuncoro Ningrat, kebudayaan daerah sama dengan konsep suku bangsa. Suatu kebudayaan tidak terlepas dari pola kegiatan masyarakat. Keragaman budaya daerah bergantung pada faktor geografis. Semakin besar wilayahnya, maka makin kompleks perbedaan kebudayaan satu dengan yang lain. Kulkon dalam Kuncoro Ningrat juga mengungkapkan adanya unsur-unsur yang meliputi suatu kebudayaan. 7 unsur-unsur kebudayaan itu adalah 1. Sistem religi, 2. Sistem kemasyarakatan dan organisasial, 3. Sistem pengetahuan, 4. Bahasa, 5. Kesenian, 6. Sistem mata pencaharian hidup atau sistem ekonomi, dan 7. Sistem peralatan hidup dan teknologi. Unsur kebudayaan dalam novel Siti Nurbaya. Pertama, sistem religi. Sistem religi meliputi kepercayaan, nilai pandangan hidup, komunikasi, keagamaan, dan upacara keagamaan. Dalam novel Siti Nurbaya, sistem religi yang dapat ditemukan adalah adanya tokoh yang memiliki kepercayaan terhadap hal mistis, yaitu guna-guna. Putri Rubiah dan Sultan Hamzah, saudara Sultan Mahmud, percaya bahwa Sultan Mahmud terkena guna-guna dari istrinya sebab dia Sultan Mahmud tak melakukan kebiasaan para bangsawan dan laki-laki Padang. Ia enggan untuk memiliki istri banyak dan tetap membiayai anaknya yang harusnya menjadi tanggung jawab mamak dari istrinya. Mereka pikir Sultan Mahmud membenci keduanya sebab istrinya itu. Poin kedua adalah sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial. Shani mengartikan sistem organisasi merupakan bagian dari kebudayaan yang berisi semua hal yang pernah dipelajari yang memungkinkan manusia dapat mengordinasikan perilakunya secara efektif dengan tindakan-tindakan orang lain. Yang termasuk organisasi sosial adalah kekerabatan, sistem komunitas, sistem pelapisan sosial, sistem pimpinan, dan sistem politik. Banyak sistem kemasyarakatan yang dapat ditemui dalam novel Siti Nurbaya, seperti tradisi dan adat mengenai tanggung jawab seorang mamak terhadap saudara perempuan dan kemenakannya. Setelah menganalisis sistem kemasyarakatan yang tercantum dalam novel Siti Nurbaya, dapat disimpulkan bahwa adat dan kebiasaan orang Padang bermacam-macam. Adat dan kebiasaan tersebut meliputi tanggung jawab seorang mamak kepada saudara perempuan dan keponakannya, adat uang jemputan yang dibebankan kepada pihak perempuan, serta kebiasaan beristibranya oleh penghulu di Padang. Selain sistem kemasyarakatan mengenai adat di atas, ada pula sistem organisasi sosial yang ada dalam lingkup pendidikan, adat yang diadakan dalam rangka bersuka-sukaan mengajar murid-murid yang baru masuk. Dan yang ketiga adalah sistem pengetahuan. Kuncoro Ningrat berpendapat bahwa terdapat 7 objek dalam sistem pengetahuan yang meliputi alam sekitar manusia, alam flora, alam fauna, bahan-bahan mentah yang dapat memudahkan manusia mempergunakan alat-alat hidupnya, tubuh manusia, sifat-sifat dan kelakuan manusia, serta ruang dan waktu. Dalam novel Siti Nurbaya, adanya katuk-katuk yang berbunyi merupakan petanda orang mengamuk. Katuk-katuk itu dibunyikan untuk memperingatkan semua orang agar sembunyi dan menetap di dalam rumah saja untuk menghindari terkena amukan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri yang berikutnya. Untuk sistem bahasa. Bahasa merupakan alat budaya yang berperan dalam sistem komunikasi atau hubungan antar manusia.
baik berupa tulisan, lisan, maupun gerakan untuk mengekspresikan maksud hati atau kemauan kepada lawan bicara. Bahasa yang digunakan dalam novel Siti Nurbaya merupakan bahasa Melayu. Percakapan-percakapan yang ada pun juga menggunakan bahasa Melayu. Selain itu, dapat diketahui bahwa syair dipergunakan dalam surat menyurat. Selain penggunaan syair dalam surat, di novel ini bisa juga ditemukan beberapa pantun. Hal tersebut dapat diketemukan dalam percakapan antar tokoh maupun narasi yang ditulis oleh penulis. Kesenian. Kesenian mengacu pada nilai keindahan yang bersumber dari ekspresi hasrat manusia akan keindahan yang dinikmati dengan mata ataupun telinga. Kemudian, sistem pencaharian hidup atau sistem ekonomi. Dalam novel ini, Baginda Sulaiman memiliki sejumlah toko dan perkebunan kelapa. Sedangkan Datuk Meringgi, yaitu orang yang terkenal kaya raya yang memiliki beberapa toko-toko yang besar dan gudang yang penuh berisi barang dagangan. Rumah sewaannya berpuluh-puluh. Hampir sekalian tanah di kota Padang ada dalam tangannya. Sedangkan Sultan Hamzah adalah seorang penghulu terpandang di kota Padang. Sistem peralatan hidup atau teknologi. Sistem peralatan hidup atau teknologi meliputi alat-alat produksi, senjata, wadah, makanan, jamu-jamuan, pakaian, perhiasan, tempat berlindung, serta alat-alat transportasi. Dalam novel ini, menggambarkan bahwa mereka menggunakan transportasi berupa bendi dan selain itu juga kapal untuk bepergian jarak jauh melewati laut. Mereka juga menggunakan penerangan yang masih tradisional yaitu berupa pelita minyak kelapa. Mereka menggunakan senjata berupa pistol dan keris. C. Unsur kebudayaan dalam novel Layar Berkembang. A. Sistem religi. Layar Terkembang merupakan salah satu novel karya terpenting Sultan Takdir Ali Sabana yang berkisah tentang dua gadis bersaudara, Tuti dan Maria. Dalam novel ini terdapat banyak unsur budaya, terutama dalam bidang religi. Dalam novel ini, segi religi yang dapat kita ambil adalah adanya yang mempercayai agama dan ada yang tidak mempercayai agama. Seperti yang terjadi pada kutipan ini. Kalau saya akan memegang agama, maka agama itu ialah yang sesuai dengan akal saya, yang terasa oleh hati saya. Agama yang lain dari itu saya anggap seperti bedak tipis saja, yang luntur karena keringat. Kutipan tersebut membuktikan belum adanya tertatanya akidah dalam seorang yang mana tidak meyakini adanya agama yang ada. Akan tapi, kita harus selalu belajar dalam menyikapi suatu hal, terutama di bidang kepercayaan beragama. Kita harus mempercayai agama karena itu menentukan arah hidup kita selanjutnya. Kutipan tersebut disampaikan oleh Tuti. B. Sistem kemasyarakatan dan organisasi sosial. Sebagai institusi sosial, karya sastra merekam dan sekaligus mengekspresikan isu-isu perempuan. Fungsi dan perannya yang tersisihkan sampai pada bentuk-bentuk kekerasan fisik dan psikis dengan caranya yang khas yang menyentuh dataran sosio-psikologi. Sebuah penjelajahan yang tidak mungkin disentuh oleh disiplin lain. Disiplin itu dipandang bukan sebagai fenomena yang otonom. Setiap karya sastra merupakan produk dari pengaruh timbal balik yang rumit dari faktor-faktor sosio-kultural. Ia merupakan objek kultural yang rumit, yang merefleksikan kondisi sosial sastrawannya. Menurut Waluyo, menyatakan bahwa novel bukan hanya alat hiburan, tapi juga sebagai bentuk seni yang mempelajari dan melihat segi-segi kehidupan dan nilai-nilai buruk moral dalam kehidupan dan mengarahkan kepada pembaca tentang pengerti yang baik dan budi yang luhur. Satu di antaranya, nilai yang berguna bagi kehidupan manusia adalah nilai pendidikan, terutama pendidikan karakter.
Kedudukan perempuan harus sejajar dengan laki-laki yang memiliki kemauan dan kehendaknya sendiri tanpa bergantung pada laki-laki. Terkutip dari Alisa Bana. Dalam kutipan bermasyarakat, kerja keras merupakan sebuah keharusan. Sikap kerja keras tokoh Tuti nampak dalam kutipan berikut. Sejak dari sudah makan pukul 8 tadi, Tuti mengetik dalam kamarnya. Sedikit lagi ia mengerjakan persiapan laporan Kongres Perserikatan Perkumpulan Perempuan di Solo yang terserah kepadanya. Di atas meja tulis yang penuh berserakan kertas telah meninggi bertumpuk kertas bertik yang akan dicetak. Masyarakat tentunya harus memiliki jiwa kebersamaan terhadap sikap yang dipakai, terutama teman atau sahabat, karena hakikatnya manusia tidak akan bisa hidup sendiri. Seperti yang tertuang dalam sikap Maria, tokoh dalam novel Layar Terkembang. Ia memiliki sifat terbuka, mudah berteman. Jadi, bukan perkara sulit untuk seorang Maria dalam mencari teman atau bersahabat dengan siapapun. C. Sistem pengetahuan. Novel Layar Terkembang banyak memperkenalkan masalah wanita Indonesia dengan pemikiran baru tentang kedudukan dan peran wanita dalam setiap lini kehidupan. Hal tersebut tentu bertentangan dengan pandangan dan pemahaman lama yang menganggap bahwa wanita itu tak perlu memiliki pendidikan yang tinggi, karena pada akhirnya akan menjadi istri bagi seorang suami, mengurus anak-anaknya, dan melakukan pekerjaan rumah tangga. Keadaan terhadap wanita tersebut kemudian menumbuhkan keprihatinan dari sosok Tuti, sehingga tergeraklah ia untuk menyuarakan hak kaum perempuan melalui organisasi kewanitaan yang aktif diikutinya. Novel ini menampilkan sosok wanita yang berpendidikan dan berperan aktif dalam melakukan perubahan sosial. Akan tetapi, Tuti tidak melupakan kodratnya sebagai wanita. Rasa ingin tahu mereka membawa seorang untuk terus berusaha mengetahui lebih lanjut dari apa yang sekedar ia dengar, ia lihat, dan ia pelajari. Rasa ingin tahu biasanya dipicu oleh rasa penasaran dan sikap ingin menguji. Dalam novel Layar Terkembang, nilai rasa ingin tahu tercermin dari sikap Maria yang melontarkan pertanyaan bertubi-tubi terhadap kakaknya, seperti yang tercermin pada kutipan berikut. Tetapi belum habis juga, kata Yusuf. Tetapi belum habis lagi, kata Yusuf itu. Maria yang rupanya belum mengerti benar akan sikap kakaknya itu bertanya agak kekanak-kanakan. Jadi agama yang bagaimana yang Tuti mau? Jadi sekarang bagaimana agamamu? Tanya Maria lagi. Jadi tidak beragama, jawab Maria. Dalam kutipan di atas, kita amati bersama mengenai sikap keingintahuan tokoh Maria terhadap suatu hal yang memunculkan pertanyaan di benaknya, kemudian melemparkan pertanyaan kepada kakaknya tersebut mengenai keyakinan kakak. Unsur kebudayaan yang keempat adalah bahasa. Bahasa yang digunakan dalam novel Layar Terkembang menggunakan bahasa Melayu, juga masih menyisipkan bahasa Belanda di dalamnya, karena pada masa itu masih dikuasai oleh pemerintah kolonial Belanda. Selanjutnya adalah kesenian. Kesenian dalam novel ini masih kental dengan budaya sedikit kebarat-baratan karena pada masa itu masih terpengaruh dengan budaya dari Belanda. Tokoh Tuti dalam novel ini menganut budaya barat tetapi tidak meninggalkan budaya sendiri. Hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana cara berpakaian Tuti yang memakai kain panjang disertai kebaya. Pemikiran Tuti yang tegas dan kritis menganut budaya barat tetapi tidak lupa akan budayanya sendiri. Selain itu, jika ada acara, pertunjukan yang ditayangkan adalah pertunjukan legendaris. Contohnya adalah Damar Wulan. Jadi terasa sekali akan budaya yang ditampilkan saat pentas. Pemerannya pun juga sangat menjiwai sehingga kesenian yang ditampilkan sangatlah apik. Makanan yang disuguhkan di rumah atau ketika ada tamu juga masih bergaya kebarat-baratan, yaitu kastengel dan katetong. Unsur kebudayaan yang keenam adalah sistem mata pencaharian hidup atau sistem ekonomi. Pada masa itu tentunya masih berlaku sistem ekonomi yang dipakai oleh Belanda, karena pada saat itu masih berkuasa pemerintah Belanda. Pada masa itu banyak petinggi-petinggi
Para Wiriatmaja pun juga sudah menjadi pensiunan yang tinggal duduk manis di rumah sembari menikmati hidup dan memperbaiki ibadah. Kebanyakan keluarga dari Wiriatmaja bekerja di kantor sebagai ajun komis. Gaji yang diberikan pun juga sangat berbeda dengan masa sekarang. Dahulu uang Rp100.000 saja sudah sangat berharga bagi mereka. Selain itu, pendidikan pada zaman dahulu sangat penting dan dijunjung tinggi. Yusuf, Tuti, dan Maria merupakan orang yang sangat berpendidikan dan cerdas. Yusuf sendiri menempuh belajar di sekolah tabib tinggi. Pemikiran orang-orang dahulu, bekerja di kantor adalah pekerjaan yang terbaik. Yang ketujuh adalah sistem peralatan hidup atau teknologi. Teknologi yang digunakan masih sangat tradisional dan jadul. Sepeda motor saja jarang dipergunakan, bahkan sangat sedikit yang mengendarainya. Untuk teknologi seperti telepon genggam tentu belum ada pada saat itu. Jika Maria rindu kepada Yusuf, maka dikirimkannya surat lewat pos untuk Yusuf. Untuk bepergian kemana-mana pun masih menggunakan sepeda atau delman. Taksi saja jarang sekali terlintas di jalan.